Halo, perkenalkan nama saya Vina Sofia Tulpa beserta 4 orang rekan saya, Melia Suri, Sri Rahayu, Lupi Abdul Malik, dan Nisa akan mempresentasikan penelitian mengenai penghapusan pewarna azo dari larutan air dengan adsorpsi dan elektroskopi seperti yang dipantau dengan spektroskopi UV terlihat di in situ. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Kontaminasi air dan akses ke sumber daya air bersih adalah salah satu masalah terbesar yang berdampak buruk pada kondisi kehidupan semua makhluk hidup. Perkembangan pesat industrialisasi dan peningkatan populasi manusia berkontribusi pada masalah lingkungan ini. Pewarnaan yang merupakan polutan sumber air terbesar digunakan dalam industri tekstil, plastik, kulit, kertas, dan itu merupakan limbah industri yang bersifat karsiogenik, mutagenetik, toksik, dan teratogenik. Mereka mengandung komponen asam, basa, dan racun terlarut yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Industri tekstil merupakan lebih dari 10.000 pewarna dan pigmen komersial yang berbeda dalam proses produksinya. Produksi limbah tahunan industri tekstil di seluruh dunia adalah sekitar 7 kali 105 ton. Selama operasi produksi dan pengolahan industri ini, 12% pewarna hilang dan 20% kehilangan ini terbawa dalam air limbah. Karena struktur molekulnya yang kompleks, dengan cincin aromatik yang stabil, pewarna memiliki kemampuan terurai secara hayati yang sangat rendah. Saat ini, banyak teknik biologi, fisika, dan kimia digunakan untuk menghilangkan zat warna dari air limbah. Mereka melibatkan degradasi aerobik dan anaerobik melalui mikroorganisme, koagulasi, flokasi, dan pemisahan membran. Adsorpsi adalah teknik umum yang lain yang diterapkan di mana berbagai penyerap seperti perlit, nanotub, karbon, tanah liat, garam magnet, karbon aktif, dan abu terbang digunakan untuk mengabsorpsi zat warna dalam air limbah. Dalam teknik ini, polutan dipindahkan dari media berair ke bahan adsorpsi padat, dan ini adalah salah satu yang paling efektif. Biaya rendah, mudah diterapkan, desain sederhana, dan teknik ini tidak beracun untuk pengolahan air limbah. Bahan adsorben yang digunakan dalam teknik ini diutamakan memiliki luas permukaan reaktif yang tinggi dan ramah lingkungan. Karbon aktif sebagai bahan adsorben memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi pada kisaran 500 sampai 2000. Strukturnya memiliki karbon dengan derajat saturasi dan oksidasi yang berbeda. Struktur 3 dimensinya melibatkan mikrofori dengan ukuran berbeda yang membuatnya cocok untuk adsorpsi zat warna. Oleh karena itu, karbon aktif adalah salah satu adsorben yang paling disukai untuk menghilangkan pewarna dari air limbah. Elektrofi adalah teknik lain untuk menghilangkan polutan dari larutan. Proses elektrofi sangat efektif dalam menghilangkan polutan yang bermuatan khusus atau polar dan sangat tidak berbahaya karena tidak melibatkan reaksi oksidasi atau reduksi menggunakan bahan kimia berbahaya. Setelah proses adsorpsi atau elektrosorpsi selesai, pemisahan sebagai ion dan senyawa organik dari permukaan adsorben dimungkinkan dengan menerapkan potensial atau arus yang berlawanan yang mengarah pada pembaharuan kapasitas adsorpsi dari absorpsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku adsorpsi elektrofi zat warna azo acid orange, acid red, acid yellow. Dalam penelitian kali ini, kita menggunakan dua jenis bahan yang berbeda, yaitu bahan kimia dan bahan non-kimia. Terdapat beberapa material kimia atau bahan kimia yang digunakan dalam penelitian kali ini. Di antaranya yaitu terdapat penggunaan pewarnaan acid orange 8, acid yellow 14, dan acid red 151. Di sini terdapat 3 struktur dari zat pewarna yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu yang pertama ada acid orange atau asam jeruk yang mempunyai formula molekul C17H13N2NaO4S. Dan yang kedua yaitu asam kuning atau yellow acid yang mempunyai formula molekul C16H11Cl2N4NaO4S. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu acid red atau asam merah yang mempunyai formula molekul C22H15N4NaO4S.
Hai, saya Melia Suri, mahasiswi Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang, ingin menjelaskan metode pada penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu adsorpsi dan elektrosorpsi. Pada metode adsorpsi atau penentuan isoterm adsorpsi dilakukan dengan cara analisis batch, di mana 3 zat warna dibuat dengan konsentrasi awal, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 5 molaritas. Kemudian ACC atau Active Carbon Cloud sebagai adsorben divariasikan dengan massa 4 sampai 22 mg. Lalu ACC dimasukkan ke dalam larutan zat warna pada suhu 25 derajat Celcius selama 48 jam. Setelah 48 jam, larutan zat warna diukur menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 490 nanometer untuk zat warna acid orange 8, 223 nanometer untuk acid yellow 14, dan 511 nanometer untuk acid red 151. Metode yang kedua yaitu metode elektrosorpsi. Proses elektrosorpsi dilakukan dengan menggunakan sistem 3 elektroda, yaitu elektroda ACC sebagai elektroda kerja, platina sebagai elektroda counter, dan elektroda AgCl sebagai elektroda referensi. Proses elektrosorpsi ini menggunakan tabung berbentuk V, di mana di dalam tabung V tersebut elektroda kerja atau elektroda ACC dihubungkan dengan elektroda referensi atau elektroda AgCl yang di dalamnya terdapat larutan yang akan diuji. Pengukuran dilakukan dengan spektrofotometri UV vis dengan mengukur absorbensi secara in situ yang dilakukan setiap 2 menit sekali. Perkenalkan, nama saya Lupi Abdul Malik. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Karakteristik penyerapan pewarna ajo. Panjang gelombang absorpsi maksimal untuk pewarna ajo ditentukan dari spektrum UV vis. Disajikan pada tabel 2. Tabel ini menunjukkan persamaan kalibrasi absorbansi yang diberi tanda A dan konsentrasi yang diberi tanda C. Kemudian, data ini diregresikan secara linier menurut hukum Lambert. Persamaan kalibrasi ini digunakan untuk mengubah data absorbansi yang diperoleh dalam studi kinetik dan isoterm menjadi konsentrasi. Adsorpsi sirkuit terbuka atau open circuit. Pengukuran absorbansi in situ larutan pewarna selama absorpsi sirkuit terbuka atau OC mengarah pada pengumpulan data kinetik yang melibatkan perubahan konsentrasi pewarna dengan waktu setelah membuat konversi konsentrasi bahan absor yang diperlukan. Konsentrasi zat warna awal yaitu 5 kali 10 pangkat min 5 mol dan jumlah ACC yaitu 18 atau kurang lebih 0,1 mg dan durasi OC yaitu 300 menit atau 5 jam. Afinitas zat warna terhadap ACC pada OC kondisinya sendiri dapat dengan mudah dilihat pada gambar ini. Terlihat juga bahwa order afinitas ketiga zat tersebut masing-masing pada 300 menit atau 5 jam yaitu menurun. Untuk mengukur data kinetik menggunakan persamaan ini, yaitu persamaan 2 dan 3, di mana Qe dan Qt adalah jumlah zat warna yang terabsorpsi persatuan massa ACC setiap saat. Qt diperoleh dengan menggunakan persamaan 1, Ce dan Ct yang merupakan konsentrasi zat warna dalam larutan setiap saat, K1 dan K2 masing-masing adalah konstanta tingkat pseudo order 1 dan pseudo order 2.
Menurut persamaan 2, regresi linier memberikan parameter K1 sebagai kemiringan. Menurut persamaan 3, regresi linier, parameter QE adalah sebagai kemiringan dan kemudian parameter K2 sebagai titik potong. Semua perhitungan dan parameter disajikan pada tabel ini, yaitu tabel 3. Diketahui bahwa semakin dekat nilai R ke angka 1, semakin baik kesesuaiannya. Meskipun semua nilai R sangat dekat dengan angka 1. Nilai untuk perseda orde 2 lebih sedikit dibandingkan perseda orde 1. Persentase deviasi ternormalisasi diperoleh dari persamaan ini, di mana N merupakan banyaknya pasangan data. Nilai lainnya yang ditentukan secara eksperimental menggunakan persamaan 1 dan diprediksi dari model menggunakan persamaan 2 dan 3. Nilai P untuk model perseda orde 2 jauh lebih rendah daripada model perseda orde 1 untuk ketiga zat pewarna tersebut. Bahwa jika nilai P lebih rendah dari 5, maka kesesuaian antara data eksperimental dan model dianggap sangat baik. Hasil dari penelitian dan perhitungan disajikan pada tabel 3. Dapat dijelaskan bahwa dalam hal interaksi antara zat warna ACC, terus untuk struktur ketiga zat pewarna dibandingkan pada gambar 1, pada gambar ini dapat disimpulkan bahwa mereka umumnya memiliki gugus sulfanoat bermuatan negatif. A08 memiliki 3 struktur cincin aromatik, pada AR151 memiliki 4 cincin aromatik, dan AY14 memiliki 3 struktur cincin, 2 diantaranya bersifat aromatik, dan pH dari ACC adalah 7,4. Dengan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa AR151 pada ACC hanya melalui interaksi hidrofobik dan van der Waals. Ini bisa menjadi alasan untuk afinitas paling sedikit untuk AR151 di antara 3 jenis zat yang lainnya. Diharapkan molekul yang lebih kecil dapat menembus ke dalam pori-pori yang lebih kecil, menentukan lebih banyak yang tersedia untuk adsorpsi. Analisis visual struktur pada gambar 1 menunjukkan AR151 memiliki nilai terbesar dalam ukuran dengan 4 cincin aromatiknya. Elektrosorpsi secara sederhana didefinisikan sebagai elektrik absorpsi bantuan. Absorben digunakan sebagai pengerjaan elektroda bermuatan positif atau negatif tergantung dari muatan absorbennya. Dengan menerapkan potensi secara berurutan untuk memfasilitasi daya tarik spesies absorbat yang disukai karena mampu bahwa tidak ada reaksi Faraday yang terjadi di elektroda selama proses pengisian. Kita lihat dalam gambar 5. Di situ terlihat bahwa tidak ada Faraday reaksi berlangsung dari min 0,4 V menjadi sekitar 1,0 V. Salah satu sistem ini karena ketiga pewarna azo adalah anionic studi elektrosorpsi dilakukan dengan menerapkan potensi 1,0 V yang mungkin potensi tertinggi tial untuk diterapkan tanpa reaksi Faraday. Perilaku elektrosorpsi dalam 3 pewarna azo diberikan pada gambar 6. Kita lihat tampilan gambar 6. Ketika kurva pada gambar ini dibandingkan dengan kurva yang sesuai dengan absorpsi OC yang diberikan pada gambar 3, perbaikan dalam penghapusan dengan electrosorption dapat dengan jelas dilihat. Penghapusan hampir lengkap itu dicapai untuk AO8 yang sudah dalam absorpsi OC. Gambar 3. Di elektrosorpsi penghapusan ini dipercepat, sementara penghapusan AR151 dan AY14 tidak dapat diselesaikan. Bahkan pada akhir 300 menit dalam absorpsi OC pemindahan mereka kembali dipercepat dan dicapai hampir selesai sekitar 250 menit dalam pemilihan trosorpsi.
Spektrum UV phase dari ketiga pewarna ditunjukkan pada gambar 7A. Selain itu, output kinetik pemindaian serupa diperoleh untuk absorpsi OC dan pada gambar 7C untuk elektrosorpsi pada 1,0 V. Tidak adanya perubahan yang terdeteksi dalam struktur pewarna karena tidak ada perubahan pada tampilan umum spektrum. Sampel pemindaian mikrograf elektron SEM dari ACC sebelum digunakan dalam absorpsi atau elektrosorpsi, setelah absorpsi OC, dan setelah elektrosorpsi dengan menerapkan potensi 1,0 V untuk menghilangkan AO8 ditunjukkan pada gambar 8A sampai C masing-masing. Sekilas jumlahnya pewarna yang menempel pada serat mungkin terlihat sangat kecil, baik setelah absorpsi OC dan elektrosorpsi. Namun, hal ini dapat dijelaskan oleh seseorang perkiraan cakupan persennya, di mana C0 dan CF konsentrasi awal dan akhir. Konsentrasi di akhir itu absorpsi atau elektrosorpsi periode, V yaitu volume larutan, N0 yaitu Avogadro bilangan, dan M yaitu massa ACC. Konstan 5,0 dikali 1017 diperkirakan nilai saturasi dalam satuan mol per M pangkat 2 dari permukaan sesuai dengan 200 A2 area molekul yang diproyeksikan. Misal, A08 1870 adalah luas permukaan spesifik ACC. Jadi, dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan penerapan elektroskopi meningkatkan proses penghilangan baik dengan meningkatkan jumlah pewarna yang dihilangkan dan dengan mengurangi durasi penghilangan. Daya tarik elektrostatis antara pewarna ACC dan azo memainkan peran utama dalam penghilangan warna tekstil tersebut. Terima kasih.